Selamat datang dan selamat beribadah kembali di GBI Citra Garden 2. Saya melihat di sini muka-mukanya udah mulai muka-muka kenyang ya, muka-muka penuh sukacita. Ya, karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang begitu luar biasa bagi kita. Mari sama-sama kita akan masuk di dalam ibadah kita. Sebelumnya mari kita tundukkan hati kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini ya Bapak. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Saat ini kami mau datang di hadapan-Mu ya Bapak. Kami ingin membawa hati kami, hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Kami mau beribadah kepadamu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, semua ibadah kami dapat Engkau terima Tuhan. Dan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami memulai ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik dan begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk membalas akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, bawalah hidup kita, bawa hati kita. Naikkan sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Bawalah yang terbaik bagi Yesus. Semua ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
Kami mau membawa yang terbaik bagi-Mu Yesus, yang harum dan yang sejati Tuhan. Sejati di hadapan tahta-Mu Yesus. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa ya Tuhan. selain yang Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan bagi-Mu Yesus. yang Segala ucapan syukur kami Tuhan, hormat kami ya Bapa. Terima di kasih hadapan tahta. Oh Yesus, terimalah Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Kaulah Raja Tuhan atas segalanya Bapa. Bawa korban syukur di hadapan Tuhan, sembah Yesus, karena Dia adalah Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tempat ini. Engkau melawan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan. Mari semua sama-sama yang percaya katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Yesus. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin
yang memulihkan kami, kuasa yang menyembuhkan kami. Mari kita semua yang sudah dimenangkan oleh Tuhan dan siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Amin. Beri sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja segala Raja. Amin. Amin. Beri tepuk tangan di atas kepala. Dalamnya samudra seperti kasih-Mu Yesus. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus. Roh Kudus, Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkau-lah Raja segala raja. Tuhan Yesus. Segala raja. Ayo Lele. Katakan. Dalamnya samudra, Lebih dalam. lebih dalam kasih-Mu. Yes. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus, Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkau-lah Raja segala raja. Karena Engkau besar Tuhan. Kau yang termulia. Amin. Amin. Katakan hanya Engkau Raja. Hanya Engkau Raja atas segalanya. Katakan. Hanya Engkau Raja Tuhan. atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Saranmu. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkau-lah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkau-lah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkau-lah Raja segala raja. Karena Engkau-lah Raja segala raja. Karena Engkau-lah Raja segala raja. Segala raja. Beri sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Kita diberi kuasa untuk menang. Yang menang katakan amin. Amin. Mari melompat bagi nama Yesus.
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sadarilah bahwa kita adalah orang-orang yang menang karena Tuhan Yesus yang membela kita. Amin. Kasih kemuliaan lebih lagi buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Mari kita saksikan breaking news. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our Pemilik kehidupan, hanya Yesus Tuhan. Pemilik kehidupan, sanggup menyelamatkan, nyawa jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Citra Garden 2. Bapak dan Ibu semua merupakan saudara kami di dalam Tuhan. Karena itu kami juga ingin mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa terus beribadah bersama-sama dengan kami di GBI Citra Garden 2. Kami mengadakan ibadah 2 kali dalam 1 minggu. Setiap hari Minggu jam 7.30 dan jam 10 pagi untuk ibadah umum. Jam 7.30 dan jam 10 pagi. Selain ibadah umum, kami juga mengadakan ibadah untuk anak Bethel Indonesia, yaitu yang berusia dari baru lahir sampai dengan SD, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan disertai dengan ibadah remaja pemuda Bethel Indonesia, setiap hari Minggu juga jam 15.30.
Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja, mungkin dari SMP sampai dengan sebelum merit, bisa mengikuti ibadah remaja pemuda Betel Indonesia di jam 15.30. Nah, Bapak Ibu, pada hari Kamis kemarin ada 8 jiwa yang sudah memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan dia memutuskan untuk dibaptis. Nah, lihat muka-muka yang di sini sudah muka-muka yang cerah semua ya. Mari kita berikan selamat kepada mereka semua. Karena setelah mereka mengikuti Encounter Camp dan Youth Summer Camp pada bulan Juli yang lalu, mereka memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka dan dibaptis. Untuk hari ini jam 16.45 ibadah RPBI mengadakan kelas untuk tentang yang mengajarkan cara untuk bersikap dan berkomunikasi dengan nilai-nilai yang baik di lingkungan sekolah, kampus atau maupun di lingkungan dunia pekerjaan. Jadi dengan tema Elevate, kelas ini akan dibawakan oleh Sis Christina SIKOM. Ya, jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak remaja boleh bisa mengajak mereka atau mendukung mereka untuk bisa ikut kelas mengenai cara bersikap dan berkomunikasi yang baik. Jadi mereka akan diajarkan bagaimana mereka harus membawa diri mereka, harus berkata-kata dengan baik, baik di lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, atau bahkan di dunia pekerjaan. Ini bagus sekali ya, ini sudah yang kedua kalinya. Jadi jam 16.45 diadakannya setelah ibadah remaja pemuda Betel Indonesia jam 15.30. Jadi setelah ibadah remaja baru ada kelas Elevate ini. Bapak Ibu mungkin akhir-akhir ini kalau ada yang jalan-jalan ke mall atau kemana, mungkin sudah melihat banyak pernak-pernik Natal yang dijual atau dipajang ya. Karena gema Natal sudah mulai berkumandang. Kita sudah mulai merasakan akan suasana Natal. Jadi bukan cuma di mall, bahkan di GBI Citra Garden 2 pun pelayan-pelayan Tuhan sudah mempersiapkan diri mereka, sudah berlatih untuk memberikan yang terbaik di ibadah perayaan Natal pada tanggal 10 Desember 2023. Jadi tolong dicatat ya Bapak Ibu. Ibadah perayaan Natal kita akan diadakan tanggal 10 Desember 2023 dan diadakan 2 kali, jam 8 dan jam 11. Jadi jamnya juga beda, tolong diingat juga ya Bapak Ibu. Biasa kita ibadah jam 7.30, ini ibadah Natal jam 8. Dan untuk yang kedua bukan jam 10 tapi jam 11. Jadi saya ulang kembali, ibadah perayaan Natal diadakan di jam 8 dan jam 11. Dan bagi Bapak Ibu juga yang mungkin mau berpartisipasi untuk menabur akan acara Natal ini, bisa mengisinya di dalam amplop yang sudah disediakan atau mungkin bisa juga mentransfer lewat QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa pada saat mentransfer itu ditambah angka 8 di belakangnya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau menabur 100 juta ya misalnya. Jadi tulisnya 100000008 di belakangnya. Itu untuk memudahkan dari pihak GBI Citra Garden 2 mengetahui bahwa oh ini untuk persembahan atau untuk taburan Natal. Terima kasih. Sekarang mari kita mempersiapkan amplop persembahan yang sudah kita siapkan di tangan kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan selain puji-pujian kita. Mari kita tundukkan hati kita, angkat amplop persembahan di tangan kita. Segala syukur kami Tuhan kami panjatkan di hadirat-Mu ya Bapa. Atas semua berkat, semua penyertaan dan semua anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Di sepanjang 1 minggu ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak dapat membalas akan kasih-Mu ya Bapa. Kami hanya ingin Tuhan memberikan syukur kami kepadamu ya Bapa. Melalui persembahan kami ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati persembahan kami. Dan Engkau akan memakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita semua yang sudah siap untuk memberi, kita katakan amin.
Amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang sudah tersedia. Kita selalu berkata bahwa kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kalau selama hidup kita tidak mengutamakan Yesus, tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, itu kita belum memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu, marilah kita hidup dengan selalu mengutamakan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Biar jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Biar kita mau hidup kita untuk selalu mengutamakan Tuhan. Biarlah melalui hidup kita dapat mengasihi Tuhan lebih lagi dan memuliakan nama Yesus. Karena haleluya, 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, katakan dengan imanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Dari awal kita naikkan pujian ini, yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya,
inilah deklarasi kami kepadamu lewat pujian ini, bahwa yang terutama adalah kami meninggikan dan memuliakan dan mencintai Engkau. Pagi ini kami mencintaimu Yesus, dan kami mau belajar sabdamu, berfirman bagi kami supaya hati kami, hidup kami berubah lebih baik dari hari kemarin. Baik yang mendengarkan lewat YouTube maupun kami di tempat ini. Tuhan, kuasa firman-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bekerja seluas-luasnya bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu tetap bangkit berdiri. Ambilkan handphonemu, tab atau iPad, dan kita akan membaca Alkitab kita di dalam Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita akan membacakan ayat ini 9 ayat, rasanya tidak terlalu panjang, dan kita akan membacakan ini bersama-sama. Saya akan membacakan dimulai dari ayat yang ke-15 dan Bapak Ibu membacakan ayat 16, 17, 19, 21 dan 23. Saya akan bacakan, saya baca ayat 15 ya. Ganjil. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sama-sama kita membacakan ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan untuk firman yang kita baca di pagi hari ini. Bapak dan Ibu, Paulus menuliskan surat kepada jemaat-jemaat atau kota-kota yang ada setelah kisah para rasul di Perjanjian Baru. Terdapat ada 5 surat yang dituliskan oleh Paulus. Selain 14 surat secara umum, maka 5 surat dari 14 surat yang dituliskan oleh Paulus tahun 60 sampai tahun 62 Masehi adalah kepada jemaat di Filipi, Kolose, Efesus, kepada Filemon, dan juga kepada Ibrani. Kelima kitab ini ada dalam Perjanjian Baru yang kita baca, dan Paulus menuliskan kelima surat tersebut pada saat posisinya sedang berada di dalam penjara. Kita belajar sekarang tentang Kolose pasalnya yang pertama ayat 15 sampai 23. Ayat 15 sampai 23 saya bagi menjadi 2 bagian. 6 ayat yang pertama kita akan belajar mengenai tentang Kristus. Dan 3 ayat yang terakhir adalah implementasi Kristus di dalam hidup kita. Jadi tema firman Tuhan di pagi hari inilah adalah hidup mengutamakan Kristus. Tepat seperti pujian penyembahan tadi nyanyikan, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Tuhan. Sekarang saya munculkan. Apa arti kata Kristus? Dalam bahasa Yunani koinoi,
Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi dengan minyak. Kalau di dalam bahasa Ibrani, Mesia atau kita tahu dengan kata Mesias, sama artinya juga yang diurapi. Cuma beda di dalam pembahasaan. Kalau dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Kristus itu artinya yang diurapi. Kristos, lalu Mesia atau Mesias yang kita ketahui, maka itu sama. Itu adalah dilambangkan sebagai lambang kepada Yesus. Yesus artinya juru selamat. Oke, jadi supaya jangan kita menjadi bingung. Ini apakah Yesus, Kristus, Mesias, Tuhan ini beda-beda? Enggak. Ya, Yesus juru selamat, lalu disebutkan dia sebagai Yesus Kristus yang diurapi. Sama dengan kata Mesias juga yang diurapi. Dari kata Kristus, dari kata Mesias, kalau Bapak Ibu lihat di gereja-gereja Indonesia ada disebut dengan kata Al-Masih. Dibuat lagu, ada gereja Al-Masih di Semarang itu seperti itu. Nah, kata Al-Masih juga diambil dari kata Mesias. Lalu sekarang kita belajar begini. Gimana hidup mengutamakan Kristus? 6 ayat berikut ini saya akan menjelaskan tentang posisi Kristus. Sehingga Bapak dan Ibu bisa mengerti Kristus itu dimulai dari kapan? Sejak kapan? Harap menggunakan iman dan logika, bukan logika dengan iman. Sebab kalau Anda menggunakan logika lebih kenceng, kadang-kala nanti nggak terlalu connect, nggak terlalu nyambung. Anda menerima karena ini adalah kebenaran menjadi sebuah iman Anda untuk percaya kepada Tuhan lebih lagi. Ayat yang ke-15 berkata begini. Ia adalah gambar Allah, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Maknanya apa? Maksudnya apa? Yang dimaksudkan adalah tentang Yesus. Galatia pasal 3 ayat 1, 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Melihat Yesus berarti melihat Allah. Ia adalah gambar. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata image. Image artinya representatif. Seperti kita fotokopi file yang asli, keluar sesuatu file yang baru, mirip. Kristus adalah representatif atau gambaran daripada Bapa yang di surga. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Ia adalah gambar yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi termasuk Adam dan Hawa, termasuk kita. Dia ada sebelumnya. Kristus itu sudah ada, makanya dia disebut juga dengan Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Ayat 15. Ayat 15 berkata begini, yang sulung yang utama bahwa ia menjadi manusia dalam suatu waktu tertentu. Tanggal berapa? 10 Desember mengadakan perayaan Natal. Betul, dalam 2 kali ibadah jam 8 dan jam 11. Ini terbuka untuk umum, benar ya? Bisa mengundang keluarga siapa saja untuk hadir. Mungkin kalau bisa dapat foto flyernya bisa disebarkan kemana saja mungkin seperti begitu. Jadi Kristus adalah yang sulung lebih utama dari yang diciptakan. Ayatnya yang ke-16, karena karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yesus berkata bahwa aku pergi untuk apa Bapak Ibu? Menyediakan tempat. Jadi Yesus lagi bangun proyek, namanya proyek perumahan. Untuk kita setiap orang yang percaya. Dia ada diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia, untuk dia.
tentang kebesaran Kristus yang dimaksudkan sekali lagi di dalam slide ini adalah bahwa Yesus adalah pelaku dari penciptaan Allah. Dia sudah ada sebelum bumi diciptakan. Dan dia berada bersama-sama meng-create semua ini. Bapak Ibu lihat di dalam ayat ke-17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu di dalam Dia. Berarti berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan secara jasmani dan rohani. Kalau bicara mengenai pemeliharaan Tuhan, kita duduk sampai hari ini pun dan mendengarkan firman Tuhan, seyogyanya kita bersyukur kepada Tuhan sebab pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Ya masih ada dikit-dikit sakit-sakitnya, yaitu proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu perhatikan juga di dalam ayat yang ke-18, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dalam pengakuan iman rasuli di kalangan Protestan maupun di Gereja Bethel Indonesia, kita mengakui bahwa contohnya seperti ini kalimatnya, saya nggak tahu ada Bapak Ibu yang masih hafal nggak itu. Aku percaya kepada Allah Bapa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau enggak langsung ibadahnya selesai. Karena pengakuan iman rasuli biasanya sudah mengakhiri ibadah ini. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Yesus dengan kuasanya yang luar biasa menyatakan bahwa dia bangkit. Makanya Bapak Ibu perhatikan, tidak ada nabi di dunia ini yang mati dan bangkit. Selain memang ada di perjanjian lama itu siapa? Elia, Henokh. Tapi Yesus dia bangkit, naik ke sorga, dan dia berjanji akan datang kembali. Angkat siapa? Angkat siapa? Kita semua atau orang percaya? Kalau lagu sekolah minggu berkata dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Tapi kalau spesifiknya sebenarnya dia berjanji akan kembali angkat orang percaya. Caranya bagaimana? Nggak bisa dibuat dengan nalar kita. Tuhan mempunyai cara-caranya yang begitu ajaib dan spektakuler yang kita akan lihat waktu kedatangan Tuhan Yesus datang kembali. Ia adalah kepala gereja, kepala dari segala sesuatu. Ya. Nah sekarang kita lihat di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, berkenan diam di dalam Kristus. Dia diberikan kuasa oleh Bapa yang di surga datang untuk menyelamatkan manusia. Satu-satunya cara Bapak dan Ibu, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia adalah melalui karya salib Yesus Kristus. Cuma itu. Dia enggak minta kita untuk membayar korban, mempersembahkan lembu, mempersembahkan sapi, kambing dan lain sebagainya, mempersembahkan korban penebus salah, membakar uang-uangan, membakar kapal-kapalan, enggak ada. Yang dia minta hanya satu saja, menyadari bahwa kita ini udah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Makanya bagi saya Bapak Ibu, ketika Anda menerima perjamuan kudus yang biasa dilakukan di gereja ini setiap minggu pertama dalam awal bulan, jangan dilakukan hanya merupakan sebuah kebiasaan tanpa makna yang sangat mendalam.
Apakah kebiasaan Anda hanya menerima, mengikuti arahan lalu Anda makan tubuhnya, Anda mengikuti arahan lalu minum tubuhnya, atau sebelum Anda memakannya ambil handphone dan kemudian foto masukkan lagi di profil dan status? Bukan itu maknanya. Ketika Anda mengambil tubuh dan darah Yesus, makan tubuh dan tubuh Yesus itu, maka tubuh itu akan menyatu dengan daging kita. Darah Yesus menyatu dengan darah kita. Itu yang menjadi iman saya ketika saya selalu mengambil seremoni di dalam perjamuan yang kudus. Bukan sebuah kebiasaan setiap bulan, tapi lebih daripada itu. Ayat yang ke-19 berkata begini sampai dengan ayat 20. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bapak Ibu perhatikan, saya mencatat poin-poin di dalam perenungan saya. Next. Poin-poin di dalam perenungan saya dengan ayat 19 dengan ayat 20 ada 5 hal dalam bagian ini. Berbicara mengenai kepenuhan Allah, berbicara mengenai kepenuhan ketuhanan yang diungkapkan di dalam Kristus. Berbicara mengenai perdamaian, maka akan berbicara mengenai sebuah rekonsiliasi segala sesuatu melalui pengorbanan Yesus. Izinkan Anda mencatat untuk Yesaya pasal 53, Anda akan belajar mengenai bagaimana nubuatan tentang Yesus yang akan disalibkan. Silakan baca di Yesaya pasal 53. Berbicara mengenai perdamaian, maka akan mendapatkan berubah dari permusuhan kepada perdamaian. Dan dosa menyebabkan pemisahan antara pencipta dan yang diciptakan. Dosalah yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Dengan pengorbanan Yesus Kristus maka terjadi yang namanya sebuah rekonsiliasi tanpa harus membayar denda, tanpa harus membayar uang jenazah atau apapun, tanpa syarat apapun. Hanya dengan darah Yesus Kristus. Itulah penjelasan saya mengenai Kristus dan kuasanya. Tentang kepenuhan Kristus yang berkarya mestinya harus di dalam kehidupan kita. Oke, sekarang Bapak Ibu kita lihat ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tapi saya akan tunjukkan dulu ayat 21 sampai dengan ayat 22. Maka kita akan melihat ayat ini. Saya akan bacakan lagi ayat ini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Kalimat ini saya masukkan ke kotak sebelah kiri daripada Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat di slide. Ada 3 karakteristik hidup di masa lampau. Ya. Hidup di masa lampau, yaitu hidup yang jauh dari Allah, hatinya dan pikirannya itu memusuhi Tuhan. Dia benci dengan Tuhan. Omong kosong tentang Tuhan. Dan perbuatannya nyata lewat perbuatan yang jahat. Dia tahu tentang Kristus, tapi dia hidupnya lebih pingin jauh dengan Tuhan. Musuh dengan Tuhan. Ada tanpa dimungkiri, ada orang loh yang bisa sampai posisi kecewa dengan Tuhan loh. Bisa aja karena mungkin doanya yang dia doain kagak dijawab sama Tuhan. Dia bisa kecewa loh. Lalu dia membanding-bandingkan. Saya tiap minggu datang ke gereja 2 kali ibadah. Kurang apa? Orang yang di tetangga saya tidak pernah masuk gereja. Tapi kok setiap 3 bulan sekali mobilnya bertambah? Ya itu kan namanya asumsi, mungkin Grab. Kita bandingkan dengan orang yang tidak beribadah, kayaknya orang yang tidak pernah ke gereja lebih sehat, hidupnya sangat diberkati,
kita yang datang ke gereja sepertinya tidak boleh begini, harus begitu. Pendetanya khotbahnya larang-larang, marah-marah, tidak boleh, harus lakukan begini, harus lakukan begitu. Taat hanya kepada Tuhan. Yang tidak datang ke gereja senang-senang, happy ya, happy ye. Kayaknya Tuhan tidak begitu adil. Sehingga kita memutuskan untuk tidak mau pergi beribadah. Salah satu indikator kenapa Bapak Ibu setelah saya menyelidiki, teman saya memberitahu bahwa di Amerika 40 gereja bisa tutup loh. Saya pikir itu hoax. Saya coba searching dan saya temukan benar. Ada 40 gereja di tahun 2021, 2022 tutup. Salah satu indikator kenapa gereja di Amerika tutup, karena sudah nggak ada jemaat. Kenapa sudah nggak ada jemaat? Efek dari pandemi. Begitu online, mereka lebih memilih untuk beribadah di rumah. Kan canggih sekarang kalau beribadah di rumah. Dia bisa beribadah 2 jam dalam 3 gereja yang berbeda tanpa persembahan. Itu di Amerika. Tapi saya pernah membuktikannya. Dan berhasil. 2 jam ikut ibadah. Tidak cocok khotbahnya, ganti channel. Tidak cocok lagi, ganti channel. Dan ditutup dengan lagu, Bapak terima kasih, persembahan tidak ditransfer. Keren. Menghemat odol, sabun, sikat gigi, dan celana panjang. Salah satu indikator kenapa mereka lagi di Amerika sudah nggak mau gereja jadi kosong Bapak Ibu. Karena mereka udah nggak mau pergi beribadah. Omong kosong dengan Tuhan. Dan gereja ditutup kenapa? Karena kan ada operasional, bayar listrik, bayar air dan lain sebagainya. Sudah nggak ada pemasukan. Mau tidak mau, tutup. Nah itu yang terjadi. Mengalami pengkeroposan iman dalam hidup kita. Yang tanpa disadari membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Kalau Anda mau berjalan dengan Kristus, mau berjalan bersama dengan Tuhan, saya mau beritahu, kadangkala iman logika kita sangat terbatas. Karena saya mau beritahu Bapak Ibu, iman itu tidak bisa dikalkulasi dengan logika. Kadangkala susah diprediksi. Masih lebih mending memprediksi bursa efek di saham kita. Daripada Anda memprediksi tentang Tuhan. Anda berdoa A, Tuhan bisa jawab B. Anda berdoa ABC, mintanya ABC, Tuhan kagak jawab sampai sekarang. Bisa. Kemarin saya mendapat telepon seorang teman saya. Saya rasa seperti popcorn begitu, diberondong langsung tiba-tiba dengan tumpahan pertanyaan. Siang hari jam 2 saya juga lagi sedang belajar dan mempersiapkan bahan ini dan dia telepon dan dia berkata, Pak Kris, saya ingin bertanya. Kalau Tuhan itu baik, kenapa hidup saya susah? Kalau Tuhan itu baik, kenapa sakit tidak sembuh-sembuh? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya lahir dari hubungan papa dan mama saya di luar nikah? Kalau Tuhan itu baik, kenapa saya miskin? Dia seperti sedang memuntahkan semua isi hatinya dia kepada saya melalui telepon. Kalau Tuhan baik, dia bilang, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa hidup makin susah? Kenapa makin menderita? Kenapa kalau Tuhan baik, kenapa orang tua saya selingkuh? Saya juga jawab sederhana kepada dia. Kalau Tuhan baik, engkau yang menelpon, kenapa engkau punya istri sampai 3? Dan saya jawab selanjutnya adalah, orang yang selalu berkata demikian. Selalu berkata kepada Tuhan, why? Kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa?
adalah orang yang tidak tahu bersyukur tentang nikmat yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya dia. Masih bisa lahir saja bersyukur Bapak Ibu. Sekalipun mungkin dari rahim seorang ibu yang salah dalam proses hubungan dengan kekasihnya. Hamil sebelum pemberkatan nikah kudus. Masih bisa hidup saja, tidak mau bersyukur. Beberapa poin saya bilang itu tentatif, tergantung. Kalau bertanya kenapa Tuhan saya miskin, salah satu indikasi mungkin saja malas. Tidak mau bekerja. Dia buat siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi berharap yang banyak. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ketika Anda memutuskan untuk ikut Yesus, tidak bicara mengenai berkat Bapak Ibu. Karena murid-murid pernah tanya gini, Yesus, syarat ikut engkau apa sih? Yesus jawab, gampang. Cuma 2. Menyangkal diri, pikul salib 24 jam. Menyangkal diri, pikul salib. Enggak bahas tentang berkat, kagak. Bukan tentang itu. Kalau memahami poin seperti ini, berarti apa? Kita sedang diajarkan untuk Tuhan, bukan meningkatkan manusia tubuh jasmani kita, kedagingan kita. Tapi meningkatkan manusia rohani kita Bapak Ibu. Nah ini gak bisa dilakukan sendiri Bapak Ibu. Kita harus mengandalkan Tuhan untuk melihat bagaimana kita akan berjalan dengan iman. Kita akan berjalan dengan kasih. Kita akan berjalan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya beri contoh ya. Bulan Juli, kapan saya ke Vietnam tuh saya lupa. Bulan Juni kalau nggak salah saya berangkat ke Vietnam. Pelayanan bersama-sama dengan Pak Roy dan anaknya dan kemudian gabung dengan Paul Kul. Paul Kul adalah Presiden CMN Pelayanan Pria Sejati Sedunia di Vietnam. Belajar mengandalkan Tuhan itu sampai hal yang terkecil. Nah, anak dari teman saya ini dia memperhatikan saya ketika kami ada di satu kota di Vietnam, Hanoi, sebelah utara di Vietnam. Begitu di bandara kan biasa ada imigrasi. Nah lihat, saya sudah masuk nih, awas loh itu daerah utara komunis begini. Oh iya, saya lihat wajah mereka dan lain sebagainya, orang imigrasi dan lain sebagainya. Kayaknya sangar-sangar nih, menakutkan waktu interview saja. Saya ingat betul waktu orang Vietnam, dia tidak bisa berbahasa Inggris. Saya pun susah menerjemahkan, waktu dia antar saya, dia bilang gini, internasional. Saya pikir internasional apa? Internasional. Oh maksudnya internasional, yes internasional too. Karena dia bahasa Inggrisnya seperti itu. Maksudnya internasional, dia jawab internasional. Nah Bapak Ibu waktu saya di interview, ada beberapa orang di imigrasi, saya berkata begini sama 2 teman saya, ikuti saya, kita pilih orang yang ini. Dan kami lolos Bapak Ibu. Terus mereka tanya, Kak Kris, kenapa pilih orang tersebut? Gampang aku bilang, dari sekian 5-7 orang yang jagain di imigrasi, kenapa aku pilih ini? Yang pertama, dia lagi pakai headphone, earset. Yang kedua, aku lagi lihat dia lagi ngobrol. Artinya dia lagi kagak stres. Kenapa? Dia lagi ngobrol dengan yang di telepon sambil kita lagi mau dicap. Aku lihat orang itu, oh ya dia lagi ngobrol dan dia lagi tertawa. Berarti hatinya lagi happy. Muka yang lain, wajah yang lain, muram, kusut. Lebih baik kita di jalur yang ini. Anda tahu itu pilihan siapa? Bukan pilihan saya, tuntunan daripada Tuhan. Contoh. Suatu saat Bapak Ibu saya di daerah, kalau nanti cari peta di Pulau Papua namanya Kaimana. Ada lagunya itu, Senja di Kaimana. Generasi sekarang belum lahir, lagunya udah ada zaman dulu. Senja di Kaimana. Nah saya sudah harus siap berangkat, tapi teman-teman ini menahan saya untuk bercerita. Akhirnya lupa jadwal penerbangan. Udah last minute pakai motor langsung tiba di bandara. Dengan
tas saya dan Bapak pria Beatles ini tahu dengan spanduk-spanduk, satu karton saya udah pegang, satu tas hand carry saya udah pegang. Pesawatnya itu nanti cari di Google. Zaman dulu namanya Twin Otter. 2 baling-baling sekitar 15 penumpang. Saya udah di bandara, petugas counter check-in berkata, tutup. Tapi saya nggak patah semangat. Saya langsung, Pak permisi, saya langsung berdiri di pinggir, kan ada ini ya, apa namanya, bukan runway, apa ini, parkiran pesawat. Saya sudah lihat pesawat yang saya naiki itu baling-balingnya udah berputar 2, mereka sudah mau siap ke runway untuk terbang. Lalu saya berkata begini, karena saya lihat pilotnya ini, 2 pilot, persis saya lihat, saya bilang, maksudnya saya satu orang kayak angkot begitu, Kopaja itu. Terus pilotnya berkata begini, artinya close, bukan lehernya putus, enggak, udah nggak bisa. Saya pun tetap ngotot lagi, saya lihat di kiri kanan tinggal saya sendiri aja. Terus saya bilang, tiba-tiba dia buka jendelanya, baling-balingnya semua dia off, dia buka jendela baru dia berkata, saya rasa satu-satunya masuk Guinness Book of Record pendeta yang bisa memberhentikan pesawat. Dan saya duduk di bangku cadangan, sebelum duduk petugasnya berkata, Pak jangan lupa bayar 600.000. Jadi saya bayar dulu, baru saya naik duduk. Usut punya usut, kenapa pesawat itu bisa berhenti? Dia udah mau jalan, tiba-tiba karena hanya seorang pria yang tingginya 1,82 cm berdiri dan jari ini ternyata punya kuasa untuk memberhentikan. Anda bayangkan kalau saya tambah lagi. Kan kacau. Jangan difoto, jelek. Saya hanya berkata begini, satu orang aja masuk di pesawat. Dan dia bisa berhenti. Dia tidak tahu kalau saya pendeta. Ngapain saya kasih menunjukkan kartu pejabat GBI saya? Dia nggak bisa baca lagi. Tahu nggak apa yang membuat 10 orang di dalam penumpang pesawat itu mengintervensi si 2 pilot untuk memberhentikan pesawat? Berhenti Pak, berhenti itu Kapolres. Anda bisa bayangkan botak begini jadi Kapolres itu seperti apa? Memang ada Kapolres keturunan Cina. Tapi itu yang terjadi. Saya nggak perlu doa puasa. Saya tidak bilang dalam nama Yesus berhenti. Kagak berhenti. Tapi apa? Kalau kita libatkan Tuhan, itu sampai perintilan-perintilan kecil-kecil dalam kehidupan kita. Itu juga Tuhan peduli. Hanya urusan berhentiin pesawat karena dia tahu. Begitu saya tiba jam 12, jam 2 saya sudah harus siap membawa materi. Tapi pengalaman ini cukup untuk saya. Anda mau coba berhentiin pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, ditangkap security Pak. Yang bisa Anda lakukan hanya berhentiin pesawat televisi. Nah itu perjalanan iman bersama siapa? Bersama dengan Kristus Bapak Ibu. Kalau tidak, nggak bisa. Caranya bagaimana? Yang kedua adalah begini. Menempatkan kamu, ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Perfect. Tuhan mau bawa kita itu menjadi tubuh manusia rohani kita itu sempurna. Hari ini kita kagak ngerti, melihatnya masih banyak kurangnya. Yang paling tahu untuk melihat kekurangan kita adalah pasangan kita. Suami dan istri dan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Dia yang paling tahu. Dia yang paling tahu mengenai kelemahan dan kekurangan kita manusia. Tapi kita, tubuh kita ini, hidup kita ini sedang terus menerus disempurnakan oleh Tuhan. Saya sebelum saya lupa, saya sudah siapkan dari rumah. Anak-anak muda saya juga memberitahu, ini pas anak saya juga ada yang di depan. Anda kalau mau melibatkan Tuhan, termasuk di dalam berdoa buat pasangan hidup kalian. Memang sulit untuk mengatakan amin. Tiba-tiba langsung tertunduk.
kalau mau cari jodoh, libatkan Tuhan. Syarat yang paling utama adalah cari pasangan hidupmu yang takut akan Tuhan. Udahlah aksesoris hidung mancung, pesek, tinggi, rambut panjang, apa. Itu semua aksesoris. Tapi yang paling utama adalah takut akan Tuhan. Karena kan mata saya juga memandang ada banyak anak muda di sini. Supaya terakomodir khotbah saya. Tuhan harus dilibatkan di bagian itu Bapak Ibu. Jangan sampai Anda putus cinta, Anda putus dengan Tuhan. Enggak enaknya begitu. Waktu bangun hubungan tidak libatkan Tuhan. Waktu putus cinta salah-salahin Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa terjadi? Kenapa demikian? Tuhan bilang, aku juga enggak tahu wong dari pertama kamu libatkan aku. Jadi sekecil apapun Anda belajar untuk melibatkan Tuhan. Sekecil apapun. Contoh lagi. Saya punya banyak pengalaman dengan bagian ini. Suatu saat saya mau ke Jakarta Bapak Ibu naik kapal laut. Dari Jayapura ke Jakarta itu paling cepat 7 hari. Nggak percaya berangkat aja sendiri. 7 hari naik kapal laut. Dari Jayapura ke Jakarta. Saya udah bilang sama Tuhan begini. Tuhan, aku ini gak mau naik kelas ekonomi. Bapak Ibu punya pengalaman kan waktu di Sulawesi. Pertama, antara tempat tidur dengan plafon pendek Bapak Ibu. Saya tinggi, setengah mati. Yang kedua, sendal swallow saya suka hilang. Yang ketiga, saya ini kalau tidur sukanya lampunya mati. Tapi di kapal lampunya terang benderang. Yang keempat, saya bikin alasan sama Tuhan. Yang keempat adalah banyak asap rokoknya. Jadi itu. Tapi kenyataannya saya mendapat tiket ekonomi. Sesuai dengan apa yang saya doakan tidak terwujud. Terus saya mau marah Tuhan. Enggak bisa Bapak Ibu. Saya coba naik ke kelas 4. Ada ruangan di situ orang antri sangat banyak. Dan petugas menulis. Kelas 3, kelas 4, maksudnya kamarnya lebih baik. Ada 6 tempat tidur di satu kamar dan 4 tempat tidur di satu kamar. Full. Tapi sebelum saya berangkat, di pelabuhan saya ketemu teman-teman, kami biasanya ada istilah salam tempel. Salam tempel itu pasti ada duit. Jadi mau berangkat ya, oh ya ini ada berkat. Masuk lagi, oh ini ada berkat, masuk lagi. Wah berkatnya banyak tapi nggak bisa dihitung, cuma bisa dideteksi. Sampai ada tulisan kelas penuh, saya masih tetap berdiri di situ. Terus semua orang udah pergi, udah sepi, masih ada petugas itu dan saya langsung maju dan saya berkata begini, Pak, masih ada kamar yang kosong? Dia toleh kiri kanan dan dia berkata, masih ada satu tempat tidur yang kosong. Berarti saya tahu dari semua banyak orang yang sedang cari tempat tidur, Tuhan save satu tempat tidur buat saya. Karena Allah sangat mengerti bahwa tinggi badan saya tidak sesuai antara tempat tidur dengan plafon. Lah sampai sekecil itu, Anda bayangkan 7 hari saya tidur sendal swallow saya hilang. Tapi Tuhan begitu luar biasa gitu loh. Dan Tuhan sangat peduli sampai hal-hal yang kecil. Nah kadangkala ini di luar daripada pemikiran kita. Kadangkala berdasarkan apa? Saya munculkan tulisan ini, munculkan slide saya yang terakhir. Hidup yang mengutamakan Kristus, kadangkala kita balikin dengan apa? Pendidikan. Sarjana kita, belajar kita, sekolah kita. Kita balikin dengan apa? Keahlian kita. Kita balikin dengan apa? Pengalaman kita. Dengan pertanyaan begini, Tuhan tahu apa sih? Tuhan memang bisa urusin bisnis kita. Tuhan memang bisa urusin sekolah saya. Tuhan bisa ngurusin yang begini-begini. Bisa Bapak Ibu. Tuhan memang bisa datangkan orang untuk belanja di toko saya. Bisa. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Cuman seberapa bisanya Tuhan bekerja tergantung seberapa bisanya kita membuka hati dan berkata, mari welcome Tuhan bekerja dalam hidupku untuk seterusnya sampai selama-lamanya. Itu. Memang bisa Tuhan ngurusin pajak? Bisa. Tapi ya kita tetap lapor yang menulis. Memangnya Tuhan disuruh tulis SPT 1770 terus-terusan? Enggak lah. Tapi dia diajarkan di sini adalah hidup yang mengutamakan Kristus. Adalah Kristus yang terutama. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Yang terutama dalam hidup ini. Pendidikan kita, keahlian kita, pengalaman kita. Menopang perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus. Bukan berarti nggak boleh. Enggak. Itu dipakai semuanya. Dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ayat yang terakhir. Mari buka Alkitab kita. Dalam Roma pasal 8 atau kalian bisa siapkan di multimedia Roma pasal 8 mulai ayat 35 sampai kita baca musik. Kita mau baca ayat ini, saya ingin jelaskan karena di ayat ini juga kita pernah nyanyiin bersama-sama. Roma pasalnya yang ke 8 ayat 35. Ya, sudah dapat semuanya Roma 8:35, kita akan baca sampai ayat 39. Mari kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Siapa yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Coba renungkan itu. Apakah penindasan, kesesakan, hati yang sesek, penganiayaan, ataukah kita dalam bahaya, ketelanjangan, kelaparan atau pedang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba baca ayat 36, 2, 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi. Pause di situ. Perhatikan ayat 37 menjadi dasar lagu yang biasa kita nyanyi. Lebih daripada pemenang. Be champion aja udah luar biasa. Menjadi champion, menjadi juara udah luar biasa. Kenapa disebutkan bahwa lebih dari semuanya? Apakah yang lebih dari semuanya itu? Lebih dari semuanya itu adalah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, bahaya maut sekalipun setiap hari. Kita lebih daripada pemenang. Karena ada proses yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Gampang saja kita menang tender dengan kita bayar sini, bayar sana, tambah sini, ajak pergi ke bar dan lain sebagainya, menjamu dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda menang tender dengan Anda melibatkan Tuhan, ketika Anda memenangkan itu, proses dan nilainya sangat berbeda. Beda, sangat berbeda. Ketika semuanya Anda melibatkan Tuhan, makanya disebut. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38, declare dan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang ada maupun yang akan datang, 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sembari saya tahu bahwa saya akan melayani di hari ini, lagu yang hampir beberapa terakhir saya nyanyi adalah Yesus terlebih besar. Men-switchkan Yesus yang mungkin kita taruh hanya dalam file seperti minimize. Kita ganti menjadi maximize. Dia yang lebih besar dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yesus Lebih besar, Yesus terlebih
besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar dari pergumulan sakit penyakit. Yesus terlebih besar kalau Pak Kusen lagi nonton YouTube ini. Yesus terlebih besar dari sakit yang dialami, sedang dialami oleh Pak Kusen. Yesus terlebih besar dari semua persoalan dalam rumah tangga. Kadangkala ada hal yang tidak kita mengerti sampai hari ini. Tapi Tuhan belum berhenti berurusan dengan setiap kita. Mungkin kita berkata, tahu apa Tuhan mengenai hidup kami. Tapi bolehlah engkau datang kepada Tuhan dan berkata dan akui, engkau lebih besar dalam hidupku. Ambil alih semua persoalanku. Ambil alih seluruh pergumulan hidupku. Dan aku mau berada di dalam fase di mana lebih daripada pemenang. Karena engkau terlalu besar dalam hidup kami. Nyanyikan dari hatimu dan pengakuan kepada Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Angkat tangan kananmu dan berkata, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Engkau terlalu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kuasa-Mu besar. Dan kami datang kepadamu mengkonekkan hati kami kepada Tuhan. Untuk melihat kebesaran Tuhan dari apa yang tidak bisa kami pikirkan, apa yang tidak bisa kami bayangkan Tuhan ke depannya. Engkau lebih besar daripada pergumulan dan masalah kehidupan kami. Engkau lebih besar daripada pergumulan kami dengan anak-anak kami. Engkau lebih besar daripada sakit penyakit yang sedang kami derita ya Tuhan. Engkau di atas semuanya. Engkau yang sudah memperdamaikan kami ya Tuhan dengan darah-Mu sendiri di kayu salib. Dan kami bersyukur bahwa Yesus Engkau terlebih besar di atas segalanya. Kami akan melihat dengan iman kami bagaimana pemulihan terjadi di dalam setiap rumah tangga kami. Kami akan melihat dengan iman kami bagaimana Engkau akan mengambil alih seluruh pekerjaan usaha kami. Kami akan melihat dengan iman kami bagaimana anak-anak 10 tahun, 20 tahun ke depan mereka akan hidup dengan takut akan Tuhan. Seperti kami yang datang beribadah, mereka akan tetap datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Ketika kami melihat Yesus yang terbesar dalam kehidupan kami tidak pernah khawatir akan masa depan kami. Karena kami berjalan di dalam mujizat dan dalam pengiringan kami kepada Engkau. Firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat semua persoalan, terima kasih buat keadaan dunia ini untuk mengajarkan kami semakin teguh bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau tidak dapat digantikan oleh siapapun ya Tuhan. Amin. Kami mau lihat kami akan berjalan lebih daripada pemenang. Engkau akan membawa kami di atas rata-rata. Iman kami akan semakin bertumbuh dan melihat kami bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah kami memiliki sebuah komitmen untuk tidak meninggalkan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan. Menjadikan Engkau penguasa dalam seluruh kehidupan kami, sekecil apapun. Roh Kudus kiranya terus yang akan berbicara dengan kebenaran firman-Mu bagi kami. Untuk kami mengalami berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Meteraikan firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih kepada Pak Kris yang sudah memberkati kami semuanya pagi dan siang. Tuhan akan memberkati dimanapun Pak Kris melayani. Saya jemput tetap kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya percaya kita semua dalam berkat Tuhan. Amin. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Buat kasih setia Tuhan yang terus mengingatkan kami, yang membawa kami terus dalam pertumbuhan. Kami terus Tuhan dibawa untuk kami pada Kristus. Segalanya, Engkau segalanya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap memberikan kekuatan kepada kami, memberi jalan keluar kepada kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Ketika kami menaruh kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa memberkati Pak Kris di dalam pelayanan dimanapun berada. Tuhan Kau akan pakai lebih dahsyat lagi. Berkati juga seluruh pelayan Tuhan. Apapun yang dilakukan pada pagi hari ini Tuhan, semuanya Engkau memberkati jerilah mereka di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami percaya kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang sakit kami percaya Tuhan sudah disembuhkan. Kami yang rasanya Tuhan beban berat kami percaya kami sudah diberi kelegaan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami percaya berkat Allah menyertai kami semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sejati dari Tuhan Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan lewat tanganmu. Dibuat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkat Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berkemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Tuhan memberkati. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Yeah.
di dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus.